Baik, saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita pada hari ini membahas mengenai konsep filsafat ilmu. Jadi kalau konsep itu bermakna hal yang mendasar, jadi lebih berarti pada apa sih sebetulnya filsafat ilmu, kenapa filsafat ilmu itu dipelajari, dan untuk apa mempelajari filsafat ilmu. Lantas bagaimana hubungannya dengan ilmu pemerintahan, kan begitu. Sebagai pengetahuan saudara bahwa semua bidang ilmu, apakah itu ilmu eksakta, apakah itu ilmu sosial, apakah itu ilmu humaniora, itu pasti di dalam masing-masing bidang ilmu itu memiliki filsafat ilmu. Ya. Kenapa masing-masing ilmu memiliki filsafat ilmu? Ini untuk menunjukkan bahwa memang ilmu itu memiliki kedalaman yang layak dikatakan sebagai ilmu. Biasanya kan satu ilmu memiliki metodologi ilmunya. Jadi bagaimana mempelajari ilmunya? Itu metodologi ilmunya. Dia akan memiliki filsafat ilmunya, bagaimana dari aspek filsafat, baik itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu itu. Dan berikutnya lagi biasanya suatu ilmu akan memiliki yang disebut dengan metodologi penelitian dari ilmu itu. Bagaimana cara meneliti pada bidang ilmu itu. Ya, jadi eksistensi dari suatu ilmu, termasuk juga ilmu pemerintahan, akan ditentukan pertama adalah oleh filsafat ilmunya, kedua adalah oleh metodologi ilmunya, ketiga adalah oleh metodologi penelitian ilmunya. Begitu. Nah, pada mata kuliah ini yang disebut dengan filsafat pemerintahan, maka saudara akan mempelajari dari aspek substansi ilmu pemerintahan dalam kacamata filsafat ilmu. Sedangkan filsafat ilmu, termasuk juga filsafat ilmu pemerintahan, maka di dalamnya setidaknya terdiri dari 3 cabang filsafat ilmu. Yang pertama adalah cabang filsafat ilmu yang disebut dengan filsafat ontologi. Filsafat ontologi ini berbicara mengenai hakikat dari ilmunya, makna dari ilmunya, konten dari ilmunya. Kalau berbicara mengenai ilmu pemerintahan berarti dari aspek ontologinya, maka apa sebetulnya hakikat dari ilmu pemerintahan? Apa makna dari ilmu pemerintahan? Apa substansi dari ilmu pemerintahan? Kan begitu. Itu yang pertama. Kedua, dari cabang filsafat epistemologi. Nah, kalau dari filsafat epistemologi, maka di situ dikatakan adalah bagaimana cara mendalami, bagaimana cara meneliti, bagaimana cara mengkaji dari ilmu tersebut. Kalau begitu, berbicara ilmu pemerintahan dari aspek epistemologi, maka yang kita diskusikan, yang kita bahas adalah bagaimana cara mendalami, bagaimana cara mengkaji, bagaimana cara meneliti dalam bidang ilmu pemerintahan. Gitu. Nah, berbicara mengenai bagaimana cara mendalami, ya, mengkaji dan seterusnya, itu berarti pada filsafat epistemologi akan berhubungan dengan metodologi ilmu dan metode penelitian ilmu pemerintahan. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dari cabang filsafat aksiologinya ilmu pemerintahan? Nah, kalau dilihat dari aspek aksiologinya, itu berarti ilmu pemerintahan itu dilihat dari kebermanfaatannya, dilihat dari manfaatnya, dilihat dari praktik-praktiknya.
Nah, kalau berbicara aksiologi ini biasanya berkaitan dengan etika pemerintahan, baik buruknya pemerintahan, benar tidaknya yang dilakukan oleh pemerintahan, ideal tidaknya yang berkaitan dengan pemerintahan. Itu dalam pandangan cabang filsafat pemerintahan dari sisi aksiologinya. Begitu. Nah, mudah-mudahan saudara nyambung ya. Nah, kalau begitu nanti Anda bisalah cari-cari di dalam Google ya mengenai konsep filsafat ilmu dan seterusnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa. Nah, saya akan mendiskusikan, menjelaskan dari aspek tadi. Yuk kita lihat bagaimana sebetulnya filsafat dari sisi konsepnya. Artinya apa? Maknanya apa filsafat? Nah, dari asal-usul kata dari filsafat ini berasal dari kata philos dan sophia. Dua kata ini merupakan kata dari bahasa Yunani kuno atau Greek. Apa maknanya? Apa artinya? Nah, philos ini bermakna sebagai cinta. Philos ini bermakna menyayangi. Sophia berarti bermakna kebenaran. Mengandung arti kebijaksanaan, wisdom. Seperti itu. Sehingga dari dua kata philos dan sophia ini mengandung arti sebagai hal mencintai, sebagai hal menyayangi, sebagai hal menyenangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Gitu. Kalau begitu, filsafat itu sangat indah, sangat bagus, sangat ideal. Karena ketika kita belajar filsafat, maka sebetulnya kita belajar bagaimana mencintai kebenaran, menyenangi kebenaran, menyayangi kebenaran. Gitu ya. Nah, ketika berbicara kebenaran, maka kita bisa melihat ada kebenaran yang bersifat mutlak dan ada kebenaran yang bersifat relatif. Dan ini sangat bergantung pada sumber kebenaran itu. Kalau kebenaran yang bersifat mutlak itu biasanya kebenaran dari Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci. Kalau kita kan agama Islam misalnya seperti itu. Kalau kebenaran relatif apa? Kebenaran relatif itu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, pengkajian lebih lanjut karena kemungkinan berubah. Ya. Kembali ke dalam konsep filsafat. Nah, dengan demikian maka makna dari filsafat adalah apabila seorang manusia, sayakah, andakah, atau sesiapa yang mencintai kebenaran, yang menyukai kebenaran, yang menyukai kebijaksanaan dalam hidup dia, maka sebetulnya dia sudah menjalankan konsep filsafat. Dia sudah menjalankan yang disebut dengan philos dan sophia. Nah, bagaimana hubungannya dengan Anda atau kita studi di ilmu pemerintahan? Kenapa di dalam ilmu pemerintahan perlu belajar filsafat ilmu pemerintahan? Harapannya adalah ketika Anda mendalami ilmu pemerintahan, kemudian ilmu sudah mumpuni dalam diri Anda, kemudian Anda mengaplikasikan apakah dalam dunia akademisi seperti saya, ataukah dalam praktik-praktik pemerintahan, maka Anda akan sebagai pelaku pemerintahan yang bijaksana. Senantiasa mencintai kebenaran kebaikan. Barusan menjelang maghrib, sebetulnya dari sore mungkin jam 4 jam 5 ada informasi terkait dengan kondisi. Ya. Anda mungkin tahu sekarang ada kejadian apa di sekitar Anda. Ramai di media. Dan itu tidak dikendaki oleh kita. Dan kalau itu benar-benar terjadi luar biasa. Berarti susah sekali kita mencari sebetulnya kebenaran seperti apa. Ya. Anda bisa melihat sekarang ramai kan ada OTT dan seterusnya. Kalau tidak ini Anda silakan baca di dalam media-media. Nah, kalau memang itu terjadi berarti banyak orang yang sebetulnya terjadi demikian berarti banyak orang yang sebetulnya mengingkari kebenaran.
ketidakjujuran, ketidakteraturan, ketidaktertiban gitu kan. Nah, Anda belajar di sini adalah Anda untuk belajar menjadi orang yang bijaksana. Anda belajar menjadi orang yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau belajar filsafat itu sebetulnya tidak terlalu berat ya, tergantung kita bagaimana mensikapinya. Baik, kita lihat bagaimana pengertian umum dari filsafat. Jadi kita sebagai individu ketika berbicara filsafat berarti sebetulnya ada satu kegiatan perenungan untuk menyusun suatu sistem di dalam alam berpikir kita, sistem pengetahuan kita ya, yang rasional dan memadai, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita berpikir. Baik untuk memahami dunia secara keseluruhan, tempat kita berpijak, maupun memahami tentang diri kita sendiri. Jadi kalau orang sudah paham tentang dirinya siapa, who am I, gitu, siapa saya, dari mana saya berasal, kemana saya akan berangkat, maka sebetulnya itu dia sudah berenung secara filosofi. Karena perenungannya dia sudah mengkombinasikan antara siapa dirinya dan dunia di luar dirinya. Jadi dengan demikian maka orang yang berfilsafat ini sudah melakukan pemikiran secara sistematis. Nah, kalau kita sudah pemikiran yang sistematis di sini dipikirkan, kemudian mempertimbangkan siapa kita dan seterusnya, bagaimana kondisi di luar sana, dan kita kemudian berucap dan bertindak, maka tindakan-tindakan itu kan sebagai konsekuensi dari pemikiran dia yang dipikirkan oleh dia. Apa yang dipikirkan oleh dia juga sebagai konsekuensi dari background dari dia. Bagaimana dia merenung di sana. Jadi kalau ada pelaku pemerintahan yang masih korupsi, yang masih main sogok-sogokan, yang masih main tip-tipan, yang masih main tulap-tilap segala macam anggaran, maka dipastikan dalam ia menjalankan pemerintahannya tidak didasarkan pada pemikiran filsafat pemerintahan. Karena mengingkari, menyalahi yang sesungguhnya yang ideal seperti itu. Ya, Anda hadir di sini khususnya pada mata kuliah saya adalah untuk menjadikan diri Anda nanti sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang mencintai kebenaran, sebagai orang yang mencintai kejujuran. Gitu. Jadi kalau filsafat itu merupakan sebuah proses perenungan dalam diri setiap individu tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan tentang bagaimana dia harus bertindak di dalam lingkungan di mana dia berada itu. Sampai sini ada yang ditanyakan atau belum dipahami atau belum dimengerti, silakan. Silakan, saya nunggu komentarnya. Siapapun dari Anda. Apa yang bisa dikomentari oleh Anda? Ahmad, Ardiansyah, apa? Menurut saya masih cukup, Pak. Masih. Ya, apa yang Anda tangkap? Apa yang Anda tangkap dari yang saya sampaikan? Yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak, kita sebagai pemerintahan, mungkin pegawai pemerintahan harus berperilaku baik, Pak. Istilahnya sesuai aturan yang ada agar tidak terjadi seperti yang di media-media kayak OTT gitu. Gitu, Pak. Harus jujur. Oke, terima kasih. Kakak, ini panggilnya kakak atau adik nih? Kakak, Pak. Ya, kakak, gimana? Anda berargumen atas materi yang saya sampaikan. Jangan dibawa ke praktisinya dulu. Ini apa yang Anda tangkap dari yang saya barusan sampaikan? Yang saya tangkap, jadi intinya kita kalau kerja di pemerintahan tuh ya harus bijaksana, harus pintar, harus jujur. Karena terutama musuh besar kita tuh itu. Kalau menurut saya itu, Pak. Kalau hubungannya dengan materi yang saya sampaikan ini? Iya, jadi kita harus konsekuensi dengan tanggung jawab kita. Jangan sampai
marak terjadi berita yang tadi sore terjadi seperti wali kota Bekasi tertangkap tangan oleh KPK, jangan sampai seperti itu. Berarti itu contoh Pak Wali Kota itu tidak mencerna filsafat dengan baik, filsafat pemerintah dengan baik. Iya Pak. Ya. Walaupun belum terbukti ya, kita lihat saja nanti. Ya, belum terbukti, masih diselidiki. Kois, apa komentar Anda terkait dengan materi yang saya sampaikan? Saya menangkap kita sebagai bekerja di pemerintahan mungkin nanti harus mencintai kebijaksanaan dan juga cinta terhadap kebenaran. Oke. Tasya, apa komentar Anda dari materi yang sudah saya sampaikan? Pak, Ya, kita sebagai yang bekerja di pemerintahan itu sama kayak yang lain, harus jujur, jangan suap menyuap gitu. terus bagaimana hubungannya dengan materi kuliah saya? Maaf Pak, Bagaimana dengan kurang jelas. bagaimana dengan materi yang sudah saya sampaikan barusan? Maaf Pak, jaringan saya Pak. Kalau tiap minggu Anda kayak begini dan semua mata kuliah, Anda tidak dapat apa-apa. Iya Pak, maaf Pak, Rizky, jaringan saya mungkin Pak. Rizky, Iya Pak, gimana komentar Anda? Lebih menjelaskan ini sih Pak, masalah-masalah Gimana? kayak apa ya? Bentar Pak. Nah, nggak kuliah, Anda nggak dengerin. Iya sinyalnya Pak, datang tadi. Cari yang benar sinyalnya. Iya Pak. Baik, saya lanjut. Baik, bagaimana sifat pemikiran filsafat? Jadi di dalam filsafat, itu filsafat ilmu apapun, paling tidak gitu kan, ada 4 sifat di dalam pemikiran individu tersebut. Jadi filsafat itu pemikirannya bersifat menyeluruh. Itu yang pertama. Menyeluruh yang dimaksud adalah bahwa pemikiran yang dilakukan oleh seseorang di dalam filsafat itu adalah selalu terus-menerus terhadap berbagai aspek yang mampu terjangkau oleh alam pikiran dia. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa tidak demikian? Dan seterusnya. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran dia, dalam alam pikiran dia itu selalu berusaha mencari jawaban. Bahkan di sini ruwet, complicated. Gitu. Filsafat menyeluruh. Orang yang pemahaman filsafat tidak ke akunya, tapi ketika akunya muncul dia lari. Bagaimana kalau aku begini? Hubungannya dengan luar, pihak luar, saudara, keluarga dan lain-lain. Menyeluruh, komprehensif. Jadi dalam konteks yang pertama ini, kalau seseorang punya pemikiran seperti pemikiran filsafat, dia akan menyeluruh. Tidak individualis, tidak egois, tidak akunya yang muncul. Karena tadi dasariah dari filsafat kan bijaksana. Itu satu. Kedua, sifat pemikiran filsafat adalah mendasar sampai kepada konten yang terdalam. Jadi, pemikiran filsafat yang mendasar ini adalah objek pemikiran filsafat bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga diri sendirinya. Artinya apa? Ia akan membongkar sampai pada akar-akar yang paling dalam. Jadi sangat radikal. Jadi alam pemikiran filsafat liar, tidak dibatasi. Ketika dibatasi, tak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Harusnya tidak sampai sana, misalnya. Gitu ya. Jadi bagaimana cara membatasinya? Ya biasanya terkait dengan ada norma, aturan, pembatasan tertentu gitu kan. Tapi dasarnya adalah pemikiran filsafat itu mendasar kepada hal-hal yang akar-akarnya.
Sampai kenapa? Jadi saya kalau misalnya gini, kenapa Anda terlambat tadi si Rizky? Pulang kerja, Pak. Oh iya, saya Pak. Enggak, saya cara mencontohkan saja. Oh, Pulang kerja, iya, Pak. Pak. Makanya Anda tidak menyimak. Pulang kerja, Pak. Sudah tahu Anda kalau kuliah jam 18.30? Tahu, Pak. Tapi kenapa terlambat? Nah, kenapa sampai tek? Oh, itu masalahnya. Nah, kalau itu masalahnya, misalnya karena kemacetan, maka diatur bagaimana Anda pulang supaya tidak di jam macet. Atau jangan dulu pulang kalau tetap di kantor, ikut kuliah, baru pulang. Nah, itu yang disebut dengan berpikir secara mendasar. Nah, Pak, bagaimana ini hubungannya dengan pemerintahan? Pemerintahan sama. Sebelum membuat polisi kebijakan tertentu, maka ia harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat dampak dari kebijakan itu, akibat dampak dari program itu. Jadi, pemikiran filsafat itu tidak formalisasi, tapi lebih kepada substansi. Ya. Substansi itu apa? Gitu. Pemahaman. Jadi kalau kuliah, udah absen saja, tidak ada kuliah, itu kan formalisasi. Ya. Bikin tugas gampang aja, copy paste dari Google, itu kan formalisasi. Yang penting ada tugas, tidak. Yang paling penting adalah justru pemahaman. Anda memahami. Karena kalau udah paham, mau ke Tanggor ke, mau ke diktat Anda ke hilang ke, mau tulisan Anda kemana ke, Anda paham. Itu mendasar. Nah, berikutnya adalah sifat pemikiran bersifat rasional. Di mana antara ramalan atau renungan yang ada di dalam pikiran itu rasional, logis. Biasa selalu menghubungkan antara hal yang ideal dengan fakta. Orang yang berpikir filsafat itu sangat rasional. Jelas, clear di sana. Kalau begini akan begitu akibatnya. Kan seperti itu. Jadi logika berpikirnya jarang. Jika begini maka begitu. Kenapa kamu sakit? Telat makan, Pak. Kenapa telat makan? Sibuk bekerja, Pak. Pilihannya mau sehat, mau dapat uang karena sibuk bekerja. Mau sehat, Pak. Kalau begitu, atur. Kan begitu. Waktunya. Bekerja tetap, jam makan tetap makan, dan Anda bisa terus bekerja dan menghasilkan karena Anda sehat. Kan begitu. Itu jalan itu dipakai di dalam pemikiran kita. Berikutnya sifatnya bersifat umum. Jadi kemampuan berpikir kritis yang seringkali muncul di dalam kehidupan manusia itu, ya, itu akan selalu mempertanyakan, selalu menimbulkan keraguan-keraguan dalam setiap diri individu yang berpikirnya sampai pada akhirnya mendapatkan jawaban. Jadi orang yang berpikir filsafat itu pasti senantiasa kritis dan mau capek memikirkan, mendiskusikan, kan seperti itu. Beda dengan orang yang pragmatis, udahlah, gue mau ikut aja, gimana kalian? Udah deh, gue mau ikut aja, bagaimana teman-teman? Enggak. Orang yang di dalam dirinya ada pemikiran filsafat selalu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau dia berbicara atau bertindak tertentu. Nah, ini yang tadi saya katakan, landasan berpikir filsafat ilmu, termasuk di dalam ilmu pemerintahan itu, selalu berkaitan dengan filsafat ontologi atau pemikiran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tadi saya mengatakan, dalam berpikir secara ontologi, ini berbicara mengenai wujud hakikat dari objek yang diamati, makna yang diamati, yang dikaji, yang diterima. Jadi kalau berbicara filsafat ilmu pemerintahan, dari aspek ontologi, seperti tadi saya katakan, adalah berbicara mengenai hakikat dari ilmu pemerintah. Kemudian, dengan landasan berpikir epistemologi, itu berbicara bagaimana proses memperoleh pengetahuan pemerintahan.
Dari aspek aksiologi, bagaimana manfaat dari ilmu pengetahuan tentang pemerintahan. Gitu ya. Jadi landasan berpikir dalam filsafat ilmu, termasuk juga dalam filsafat ilmu pemerintahan, maka ia tidak akan lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ketiga cabang ilmu filsafat inilah yang nanti akan kita pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Gitu ya. Jadi dengan demikian maka filsafat ilmu adalah filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji hakikat dari ilmu itu. Jadi makanya kalau ada tambahan filsafat ilmu pemerintahan adalah filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji hakikat dari ilmu pemerintahan, kan begitu. Nah, untuk bisa mengetahui hakikat dari ilmu tersebut, termasuk juga ilmu pemerintahan, maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan ilmu itu. Nah, ini. Ilmu atau sains adalah intellectual activity, kegiatan berpikir ini manusia. Jadi ilmu itu seperti halnya bagaimana aktivitas intelektual seseorang itu dalam berpikir dan kemudian menjadi tersampaikan kembali kepada pihak lain. Jadi gitu ya. Kemudian misalnya Anthony O'Hare dia mengatakan bahwa science as a knowledge derived from the fact of experience. Jadi ilmu pengetahuan itu berasal dari apa? Dari fakta-fakta, dari pengalaman-pengalaman, dari kebiasaan-kebiasaan, dari apa yang kita lihat, kita rasakan. Jadi ilmu itu berproses ya, tidak ujung-ujung. Sedangkan Kerlinger mengatakan bahwa dalam pemahaman yang sederhana, ilmu itu sebagai tubuhnya dari fakta-fakta, gabungan dari fakta-fakta. Jadi kumpulan-kumpulan kejadian gitu kan, dirangkum gitu kan, menjadi satu makna atau kata katakanlah pemerintahan atau ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan itu kan banyak, ada masalah kebijakan, ada kepemimpinan, ada pembangunan, ya, macam-macam di sini. Dan fakta-fakta itu kan terangkum dalam sebuah body yang disebut dengan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan, kan begitu. Nah, biasanya kan ilmu ini menjadi dasar untuk pengembangan ilmu berikutnya, sebagai dasar untuk mengkaji lebih lanjut, sebagai dasar untuk melakukan observasi-observasi atas fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi kalau Anda perhatikan di televisi ya, televisi luar negeri terutama, banyak kan video-video tentang ekspedisi, tentang kehidupan, tentang perjalanan, dan ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan ilmu. Nah, demikian. Nah, di dalam ilmu itu tadi, scientific knowledge ini ada dua kategori ya, ada necessary knowledge dan ada theoretical knowledge. Jadi ada pengetahuan yang secara alamiah didapat langsung di dalam lingkungan kita, dari alam, dari binatang, dari kehidupan. Biasanya ini langsung dari kepercayaan dan apa adanya yang kita lihat. Ya. Dan biasanya juga ini kan berkaitan dengan kehidupan seseorang. Ini nampak misalnya dari kehidupan sehari-hari di pedesaan-pedesaan, di kampung-kampung ya. Ya. Di mana di situ sering orang mendapatkan ya ya contoh yang saya tulis di sini adalah seseorang dilahirkan itu tidak dipertanyakan kebenaran dari mana sudah pasti lahir dari ibu gitu kan, yang dibuahi oleh suaminya gitu, seperti itu kan. Dan itu percaya saja orang gitu kan. Atau begini misalnya,
sumber air. Kalau Anda bisa pernah naik gunung, pergi ke sungai, dari mana ya air sungai? Dari gunung. Kenapa dari gunung? Ya, gunung dataran tinggi. Dataran tinggi kan ada teori air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah seperti itu. Itu betul-betul kita tahu itu memang dari fakta di lapangan. Ya. Baik, yang kedua adalah theoretical knowledge. Jadi pengetahuan yang didapat berdasarkan pada pengalaman, experience yang didukung melalui bukti-bukti nyata, melalui formula-formula khusus, metode-metode khusus, melalui riset, melalui penelitian. Nah, kalau Anda belajar di kampus ini adalah dalam kerangka coba Anda mendalami secara theoretical knowledge. Bagaimana secara teori pengetahuan-pengetahuan itu dibangun, dibentuk, ya seperti itu. Jadi kalau begitu bagi mahasiswa lebih kepada bagaimana kita memahami ilmu pemerintahan dari theoretical knowledge-nya sehingga secara ideal kita bisa tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini klasifikasi ilmunya ya. Dari science ada rational theoretical, ada religious necessary. Biasanya kalau rational theoretical ini sama akan yang sifat umum, ada yang khusus. Religious necessary pun ada yang sifat umum, ada sifat khusus. Ya. Jadi kalau pada rational theoretical itu memang sesuai dengan tahapan kehidupan manusia, ya. Tapi kalau religious necessary itu kan hal yang tidak bisa dipertentangkan lagi gitu kan. Karena itu datangnya biasanya dari aspek kepercayaan, keyakinan, agama dan seterusnya. Ya. Nah, ini pandangan terhadap ilmu bagaimana? Ilmu pengetahuan ini terbagi dari value free, bebas nilai. Ada lagi yang not value free, tidak bebas nilai. Yang bebas nilai itu adalah yang tidak lagi menjadi perdebatan gitu kan. Dan memang itu sudah diyakini oleh para ilmuwan gitu kan. Ya. Kalau not value free itu biasanya ilmu-ilmu yang bersifat terapan, selalu berubah, ya, disesuaikan. Ya. Biasanya kontemporer sifatnya. Ya, sangat kondisional biasanya yang not value free. Baik, nah ini adalah sumber kebenaran dari ilmu. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Itu sumber kebenaran itu pasti yang tertinggi itu dari Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa taala gitu kalau Islam. Didasarkan pada wahyu melalui nabi dan rasulnya. Kemudian sampailah kepada manusia biasa. Setiap diri manusia itu ada rasio otak berpikir, ada rasa atau hati. Selalu hubungan rasio dengan hati. Nah, kemudian untuk pengembangannya dia ada pengalaman, ada pengamatan, ya. Ada observasi, penglihatan. Kemudian menjadi pengalaman. Dari pengalaman itu menjadi pengetahuan. Kemudian ada upaya bagaimana mengulangi pengamatan dan pengetahuan tadi melalui pengujian. Berulang-ulang itu terjadi sampai muncullah ilmu pengetahuan atau scientific knowledge. Nah, ini biasanya nampak dalam bidang-bidang ilmu eksak ya, ilmu eksak, kedokteran, teknik gitu kan. Bagaimana misalnya Anda bisa melihat katakanlah lahirnya pesawat terbang gitu. Ide dasarnya kan melihat burung bisa terbang gitu kan. Baru kemudian ada temuan-temuan dan seterusnya ya, sehingga berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, ini ada kategori ada ilmu, agama, dan filsafat. Jelas kalau ilmu itu yang sekarang itu berkembang hanya berdasarkan pada pemikiran manusia semata-mata. Jadi pemikiran yang sekuler itu biasa sebutannya. Di situ ada rasionalisme, empirisme, intuisi, dan wahyu. Nah, biasanya terkait dengan ilmu itu ya kalau hubungannya dengan agama kan agama pasti dia berasal dari Tuhan ya. Kalau ilmu itu yang rasional tadi kan bisa berkembang, bisa dipelajari ya. Dan filsafat itu adalah proses berpikirnya, baik terkait agama maupun terkait dengan
keilmuannya. Saya kira perkembangan ini tidak usah saya jelaskan ya, saya langsung ke kontennya. Nah, bentar, saya masuk ke kontennya saja. Nah ini, dalam ilmu filsafat, ada yang disebut di atas itu adalah intelektual activity, aktivitas intelektual. Dan biasanya setiap diri individu itu, ya, ketika dia berhadapan dengan objek yang dilihat, yang dirasakan, maka ada proses yang disebut dengan mengamati atau pengamatan. Misalnya kalau Anda pun ada pasar virtual ya, online, buka Lazada, buka Shopee, buka apa, terus diamati terus. Oh, misalnya si Kois itu ingin lihat baju, kaos oblong misalnya. Dia buka-buka, membanding-bandingkan, membeda-bedakan, memilih-milih. Sampai jatuhlah pilihan ini. Ketika jatuh pada pilihan tertentu, maka dia akan melakukan percobaan, membeli dulu, memakai dulu, lihat bahannya, dirasakan, sesuai tidak harga, dan seterusnya. Nah, bahkan ada orang yang punya ide, kalau sudah melakukan percobaan, kemudian dia, oh kurang ini, kurang itu, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Nah, intellectual activity itu seperti itu. Ada proses melalui mana dia selalu belajar. Jadi kalau di dalam dunia fashion, di dalam dunia kuliner gitu, sering Anda melihat kan banyak berbagai macam apa namanya makanan-makanan kuliner kan itu kan. Dan itu dari proses melakukan percobaan-percobaan. Ya. Dalam saya ingat persis dulu guru SD saya bilang, nanti katanya di tahun 2000-an katanya itu yang namanya air putih gitu akan lebih mahal dibanding dengan beras. Kebuktian sekarang. Ya seperti itu. Nanti yang namanya berbicara itu bagikan kilat gitu. Saat ini sekarang ngomong langsung saya nyampe. Gitu seperti itu. Berarti benar adanya, ilmu berkembang. Karena waktu saya kecil itu boro-boro bisa berkomunikasi seperti ini. Telepon aja pakai model goel gini. Sambungkan ke operator, baru nyampe ke rumah, baru diangkat. Ya, komunikasi satu menggunakan telegraf, kayak bahasa tulisan itu, kode-kode Morse gitu kan. Baru sampai nanti ke yang bersangkutan itu sekian bulan kemudian balik lagi. Sekarang sudah berkembang. Ya, seperti itu. Jadi malah saya berada pada beberapa generasi, jadi saya tahu perkembangan teknologi gitu, menikmati teknologi dari zaman apa namanya TV tabung sampai sekarang modelnya LED ya. Bahkan sekarang banyak ada TV-TV virtual malah seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, silakan. Jadi yang menjadi catatan penting bagi saya adalah Anda harus memiliki kemampuan intellectual activity. Karena Anda calon sarjana. Harus dibiasakan mengamati kenapa begitu, kenapa begini. Kemudian komparasikan, banding-bandingkan, memilih, memilah, dan menentukan, oh ini nih rupanya masalahnya. Sehingga jawabannya seperti ini. Ya. Di dalam membeda-bedakan, di dalam memilih, memilah, menetapkan tadi harus ada argumentasi-argumentasi. Dan biasanya melakukan percobaan-percobaan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan Anda misalnya pergi ke tempat pekerjaan, untuk menghindari kemacetan kan bisa Anda melalui jalan tikus, coba ke sini, sampai Anda merasakan ada irama, oh kelewat sini jauh lebih cepat, lebih baik dan seterusnya. Itu kan berkembang. Ya, demikian. Jadi ini nanti penerapan bisa dalam bidang apapun. Bisa bidang transportasi ya, bisa bidang apa namanya kesehatan, pendidikan, bisa macam-macam. Tadi saya katakan kan kuliah seperti ini sangat diharamkan waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Padahal saya sendiri sebetulnya dengan model virtual ini sudah sering saya lakukan sejak tahun 99 2000-an. Saya sudah punya blogger gitu kan, udah blog-blogan itu kan. Jadi kalau saya tidak hadir di kelas, masih suruh buka itu nanti komen-komenan seperti itu. Ya. Dan sekarang jauh lebih canggih lagi kan. Kita bisa virtual tetap muka seperti ini.
Oke, lanjut. Nah, ini ada proses knower knowing knowledge. Jadi ada proses berpikir sampai menuju scientific knowledge. The knower itu Anda, saya. Jadi kemampuan manusia untuk mengetahui, merasakan, dan mencapai apa yang dirasakannya berdasarkan kesadaran dalam diri dia. Jadi berdasarkan consciousness dia. Kemudian dia melihat tuh dengan kacamata yang dia punya, dengan alam pemikiran yang dia punya, dengan logika dan rasional yang dia punya. Disinilah muncul proses knowing. Proses knowing yang dimaksud adalah kegiatan berpikir atau nalar manusia secara sadar. Apa yang dipikirkan dengan menggunakan indera atau pengalaman-pengalaman tadi di luar indera yang dia punya atau kondisi-kondisi metafisik, kemudian dia akan menghubungkan berpikir empirikal dan berpikir transendental. Jadi berpikir kepada apa namanya saat ini berdasarkan fakta dan prediksi ke depan gitu. Jadi proses knowing itu adalah membanding-bandingkan. Saya biasanya penyuka traveling saya ya kan. Sekali waktu saya pakai travel, sekali waktu saya pakai bus, sekali waktu saya pakai kereta, sekali waktu combine antara travel dengan bis, combine antara bis dengan kereta, bisa seperti itu. Itu adalah proses knowing sebetulnya, membanding-bandingkan sampai nanti saya akan memutuskan mana yang paling efektif, mana yang paling nyaman, mana yang paling menjamin keselamatan kita. Nah, itu ada proses seperti itu. Nah, dari proses berpikir tadi, ya, kemudian kita ada simpulan-simpulan dalam alam pikiran kita, maka muncullah yang disebutkan knowledge, pengetahuan baru atas apa yang kita amati tadi. Assalamualaikum, Mas. Oh, enggak masalah. Kenapa memang? Oh, ya, nggak apa-apa. Iya. Mangga. Ya. Siap, ya. Yuk. Salam. Baik, mohon maaf. Ya, itu ya ada proses knowledge. Proses knowledge itu adalah proses sudah menjadi pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan yang diperoleh dari nalar tadi berhubungan dengan kepercayaan dari yang diketahui melalui sense of perception tadi, ada persepsi dalam setiap diri atas sesuatu fenomena. Kemudian akan menjadi ingatan atau memori dan pengenalan atas objek-objek sebelumnya. Lalu di situ ada proses klarifikasi tuh. Membandingkan ya dengan pengalaman terdahulu, dengan kondisi sekarang, dengan membanding-bandingkan. Baru ada disebut dengan scientific knowledge. Ada proses melalui mana ilmu itu berkembang menjadi pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Nah, ini adalah proses knower knowing knowledge tadi yang tadi saya paparkan. Di situ ada kata empirik. Empirik itu adalah fakta-fakta kenyataan-kenyataan. Di situ ada metafisika. Metafisika itu hal-hal yang memang di luar nalar kita, dipikirkan jauh ke depan. Ya, seperti itu. Ke bawah itu ada proses mengamati. Subjek itu adalah Anda. Kita sebagai subjek gitu kan mengamati fakta di lapangan atas objek. Kemudian sama juga didorong oleh intellectual activity. Dalam proses mengamati itu ada intellectual activity, ada aktivitas-aktivitas berpikir kita yang didasarkan secara metodologis ya. Jadi kita punya pengalaman sebelumnya, punya pengetahuan sebelumnya, ya, punya cara-cara menurut orang lain sebelumnya, kemudian kita mengamati atas objek. Ya, itu adalah proses melalui mana kita sebagai knower untuk mencari tahu tentang sesuatu sehingga menjadi pengetahuan, dan proses itu disebut dengan intellectual activity. Gitu. Jadi intellectual activity adalah proses melalui mana kita mengamati suatu objek, suatu masalah, sampai kita mampu menyimpulkan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau hal yang belum Anda pahami?
Baik, saya lanjut dulu kalau begitu ya. Nah, ini adalah proses mengetahui dan memahami objek. Jadi Anda sebagai subjek kemudian mengamati objek, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa tidak memilih ini, kenapa harus begini dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di situ. Jadi ada proses mengetahui dan ada proses memahami atas objek. Jadi Anda tahu dulu, setelah tahu Anda harus paham, setelah paham barulah Anda menentukan harus bagaimana Anda bertindak. Nah, berikutnya adalah bahwa setiap diri manusia itu memiliki keterbatasan di dalam hal pengamatan. Ya. Kenapa? Karena di dalam dunia nyata itu banyak aspek-aspek ya yang tidak mungkin terjangkau oleh indera manusia secara keseluruhannya. Ya. Bisa jadi juga karena perbedaan tempat atau lingkungan, misalnya ketika Anda mengamati itu di Bekasi, saya di Sumedang, misalnya yang lain lagi di Papua, mungkin akan beda. Walaupun objeknya sama manusia, atau pasar, atau misalnya transportasi. Mungkin juga perbedaan waktu atau berlainan waktu, mungkin juga pengetahuan pengetahuan subjek yang diamati tidak sama gitu. Sumber sikap berpikir dalam penafsiran pun tidak sama. Ada perbedaan referensi gitu kan. Jadi misalnya begini, dari 6 mahasiswa yang hadir di sini ini, misalnya satu dari latar belakang pesantren, satu di SMA umum, satu di SMK. Ketika suruh mengamati satu objek kan mungkin akan beda-beda tanggapannya. Dan itu adalah keterbatasan. Jadi keterbatasan itu tidak apa-apa, saling melengkapi dengan satu sama lain. Demikian. Nah, ini yang disebut dengan keterbatasan. Dari sejumlah objek yang ingin diketahui itu, karena kita punya keterbatasan, maka saat kita mengamati atas objek itu, kita tidak bisa semuanya kita tahu, atau tidak bisa kita semuanya simpulkan, tapi kita hanya bisa mengatakan, ini menurut saya yang ini nih sebabnya, sehingga solusinya seperti ini. Contohnya begini ya, ketika Anda mau pergi bekerja, tiba-tiba di lampu merah macet, ya, semua orang berdasarkan persepsi masing-masing akan beda-beda. Kata orang ilmu hukum atau ahli hukum, dia mengatakan kemacetan ini disebabkan karena ketidaktaatan pengguna jalan terhadap aturan-aturan berkendaraan. Kata orang kebijakan, kata orang politik atau pemerintahan, ini ada masalah di dalam hal penataan kota dari aspek kebijakan. Orang ekonomi akan bilang, pada jam kerja, dimanapun, itu pasti orang akan buru-buru sehingga menimbulkan kemacetan di lampu merah. Karena kata orang ahli transportasi akan mengatakan, kenapa ini kemacetan? Karena kendaraan-kendaraan yang sudah out of date, yang harusnya sudah terupgrade, tidak dioperasionalkan, masih dioperasionalkan, sehingga jumlah kendaraan lebih banyak dari yang ideal. Nah, dengan demikian maka latar belakang seseorang, cara pandang seseorang terhadap objek yang diamati tadi akan berbeda-beda yang disebabkan karena keterbatasan masing-masing tadi. Jadi tidak ada setiap orang tahu segala hal, tidak ada. Makanya di situ suka muncul kan, saya kompetensinya dalam bidang ini, saya pahamnya dalam bidang ini, tidak yang itu. Demikian. Ya. Baik saudara-saudara mahasiswa, terkait dengan materi kuliah kita hari ini, jadi saya ingin mengatakan pada saudara bahwa sederhananya adalah kita sebagai manusia berpikir, sebagai masyarakat ilmiah, tidak akan pernah lepas dari yang namanya filsafat pemerintahan. Begitu. Karena diharapkan bahwa dengan belajar filsafat pemerintahan, maka kita akan tahu persis bagaimana secara konseptual mengenai filsafat, mengenai ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita melaksanakan atau menjalankan dari ilmu pengetahuan tersebut bagi diri kita dan bagi lingkungan di mana kita berada.
Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, silakan saudara-saudara. Jam saya sudah menunjukkan jam 20 lewat 5 menit ya. Baik, sebagai introduction saya kira cukup. Nanti Anda silakan membuka Google Classroom-nya. Saya akan siapkan dan silakan Anda unggah. Ini sekarang jam 8, ya saya kasih waktu kepada Anda sampai jam 11 malam untuk mengunggahnya. Jadi Anda punya waktu 2 jam untuk membuat. 2 jam atau lebih ya, sampai jam 11. Ini baru jam 8, masih 4 jam. Ya, nanti juga ya recording ini juga akan saya unggah di dalam YouTube, barangkali Anda akan mengulang memahaminya. Demikian saya kira, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya. Kita jumpa kembali dalam minggu depan. Mohon saya ingatkan 1 hari sebelumnya atau paling tidak siang hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.